Dalam kajian studi pembangunan dan politik kebijakan publik, hampir setiap program besar negara selalu memunculkan dua reaksi, dukungan dan penolakan. Hal yang sama juga terjadi pada program makan bergizi gratis, MBG, yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Jika dianalisis secara politik, kelompok yang menolak MBG mereka memiliki motif yang berbeda-beda. Pertama, ada kelompok oposisi politik, baik dari kalangan partai maupun individu yang memiliki ambisi kekuasaan. Dalam logika politik elektoral, mereka khawatir jika MBG sukses dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, maka elektabilitas pemerintah akan meningkat. Karena itu sebagian oposisi memilih mendelegitimasi programnya bukan karena substansinya semata tetapi karena pertimbangan kompetisi politik. Tidak peduli bahwa program MBG itu sangat dibutuhkan siswa dari rakyat kecil dan merupakan investasi pendidikan untuk masa depan Indonesia. Kedua, terdapat sebagian kalangan pengajar, baik ASN maupun guru honorer, yang terpengaruh narasi bahwa anggaran MBG akan mengurangi manfaat atau alokasi anggaran pendidikan yang selama ini mereka terima. Resistensi seperti ini sering muncul karena kekhawatiran terhadap distribusi anggaran negara. Ketiga, ada sebagian mahasiswa atau aktivis muda yang ikut menolak tanpa analisis yang matang. Fenomena ini dalam ilmu sosial sering disebut yaitu aksi yang lebih didorong oleh dorongan emosional atau keinginan tampil sebagai pahlawan perubahan, tetapi tidak memahami kompleksitas kebijakan pembangunan. Keempat, ada juga para akademisi dan aktivis kebijakan publik yang mengkritik MBG secara konstruktif. Kritik jenis ini justru penting dalam demokrasi, karena mereka menyoroti kekurangan teknis, misalnya soal distribusi, pengawasan dapur, atau efisiensi anggaran, dengan tujuan memperbaiki implementasi program, bukan menghentikannya. Kelima, dalam konteks geopolitik modern, selalu ada kemungkinan aktor eksternal yang berusaha memanfaatkan isu domestik untuk memperbesar fragmentasi sosial. Dalam beberapa kasus di berbagai negara berkembang, strategi ini dilakukan melalui pendanaan lembaga, jaringan aktivisme, atau opini publik untuk memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan tujuan terjadi kekacauan politik dan ekonomi. Terlepas dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus membela program yang bermanfaat untuk seluruh rakyat sambil terus mengkritik apabila ditemui kekurangan dalam implementasinya.